Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam kondisi yang berbahagia. Pada pagi hari ini sebelum kita menjalani aktivitas kita, alangkah baiknya kita bersaat teduh sejenak sebagai bekal kita menjalani aktivitas kita pada hari ini. Sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama yang akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi yang indah dan nafas hidup yang masih dapat kami nikmati pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami, tanamkanlah firman-Mu di hati kami, sehingga firman-Mu dapat menjadi bekal kami dalam melangkah beraktivitas pada hari ini. Demikianlah Tuhan doa kami, dengarkanlah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma 15 ayat 1-3 yang demikian firman-Nya. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul, Mari Melayani Sesama. Dalam hidup ini, kecenderungan kita sebagai manusia adalah mencari kesenangan untuk diri sendiri. Ketika kita masih muda, kita bahkan sering melakukan hal yang sebenarnya tidak diizinkan oleh orang tua kita. Tetapi demi kesenangan kita bersama teman-teman sebaya kita tetap melakukannya. Namun hal itu bisa berubah seiring kita tumbuh dewasa, khususnya ketika kita telah berumah tangga. Kita tidak boleh hanya mencari kesenangan sendiri, melainkan perlu ada kasih yang saling mengerti, tidak mementingkan diri sendiri dan mengutamakan kebahagiaan keluarga. Demikian juga perintah Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Kota Roma pada waktu surat ini ditulis adalah kota megapolitan yang besar, di mana penduduknya saat itu saja kira-kira sudah mencapai 1 juta orang. Di kota besar tentunya ada banyak kesenjangan antara orang yang kaya dan yang miskin, orang yang kuat dan yang lemah, orang yang kedudukannya tinggi dan kedudukannya rendah. Dan sudah pasti kebanyakan orang Roma pasti bersifat individual dan kurang peduli terhadap sesama mereka. Mereka hanya mencari kesenangannya sendiri. Tetapi Rasul Paulus ingin agar jemaat di Roma memiliki sikap yang tidak egois, melainkan mau peduli terhadap orang lain. Rasul Paulus ingin agar orang yang kuat juga mau menanggung orang yang lemah, dan bukannya malah menindas orang yang lemah. Ayat 1a. Rasul Paulus menekankan bahwa jemaat Tuhan seharusnya tidak mencari kesenangan diri sendiri, tetapi kesenangan orang lain. Ayat 1b dan 2a. Hal ini tentunya bukan mencari kesenangan dalam arti yang tidak baik, tetapi mencari apa yang menyenangkan orang lain untuk kebaikan dan yang membangun jemaat. Ayat 2b. Kita tentu tidak bisa melakukan kesenangan-kesenangan orang lain yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan sesama kita dan juga menyenangkan Allah.
Rasul Paulus melarang kita untuk menyenangkan diri sendiri. Sebaliknya, sang rasul menasehati warga jemaat di Roma untuk menyenangkan hati orang lain untuk kebaikan orang itu sendiri agar dibangun di dalam iman. Rasul Paulus mencontohkan sikap Kristus yang tidak mencari kesenangannya sendiri. Ia yang adalah Allah mau turun ke dalam dunia dalam rupa seorang manusia, dan bahkan mau mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Filipi 2 ayat 5-8. Bahkan Kristus pun mau membasuh kaki murid-muridnya dan mengajar kepada murid-muridnya agar mereka pun saling membasuh kaki mereka. Yohanes 13 ayat 14. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan juga harus mau meninggalkan ego kita dan belajar untuk melayani sesama kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat makanan rohani pada pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa kami harus mau peduli dan melayani sesama kami. Mampukanlah ya Tuhan agar kami bisa meninggalkan ego kami untuk bisa melayani sesama kami. Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, kami memohon angkatlah pandemi ini dari bangsa kami. Sudah banyak teman saudara kami yang berpulang kepadamu karena adanya pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau kasihani kami. Engkau singkirkan virus COVID ini dari muka bumi ini agar kami bisa hidup normal seperti sedia kala. Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang melawan virus ini ya Tuhan, dengan isolasi mandiri. Kiranya Engkau beri kekuatan kepada mereka, Engkau beri semangat kepada mereka untuk sembuh ya Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang berduka karena harus kehilangan saudara mereka, kiranya Engkau beri penghiburan, Engkau beri kekuatan iman, kalau inilah cara Engkau memanggil mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Tuntun dan sertai langkah kami Tuhan, agar kami mampu menjalani hari ini dengan penuh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa tetap memakai masker, cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.